selamat datang di video kami. Jadi pada video kali ini kita akan membahas peran strategis SDM, job design, dan analisis pekerjaan studi kasus PT Gudang Garam Indonesia Tbk. Jadi sebelum itu, perkenalkan saya Ideo Gede Sastra Wikrama dengan NIM 1241245. Saya Karya Satria Premadinata dengan NIM 1241045. Saya Marcelo Nanda Putra Taramiha dengan NIM 12410482. Saya Ida Bagus Redar Mayoga dengan NIM 1241049. Saya Vicky Farel dengan NIM 12410433. Saya Igusti Ngurahadi Wijaya Prameswara dengan NIM 124-10456. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, mari kita langsung ke inti videonya. Di sini saya akan menjelaskan peran strategi dalam proses produksi. Yang pertama, ada pengelolaan SDM sebagai bagian dari strategi operasi. PT Gudang Garam Tbk mengelola SDM sebagai aset strategis karena proses produksinya, seperti rokok, sigaret, kretek, tangan, maupun mesin, yang membutuhkan ketelitian, kecepatan, dan konsistensi kualitas. Oleh karena itu, strategi operasional mereka mencangkup yang pertama ada seleksi tenaga kerja yang ketat, terutama untuk posisi pelinting, rokok, kretek, tangan yang membutuhkan motori halus. Lalu kedua ada pelatihan berkelanjutan terkait standar mutu, keselamatan kerja, dan teknik produksi. Lalu yang terakhir ada pengendalian kualitas berbasis SDM, di mana operator lini produksi dilatih untuk melakukan pengecekan kualitas secara mandiri atau self-check. Strategi ini memastikan operasional berjalan efisien dan output tetap konsisten. Nah, pada bagian ini saya akan menjelaskan kontribusi SDM terhadap efektivitas, efisien, dan kualitas produk. SDM berperan penting dalam yang pertama, efektivitas, kemampuan tenaga kerja untuk menyelesaikan target produksi harian sesuai kapasitas tanpa mengurangi kualitas. Yang kedua ada efisiensi, pengurangan wastage bahan baku dalam kurung tembakau, cengkeh, kertas rokok melalui pelatihan teknik pelintingan yang benar. Yang ketiga, kualitas, ketelitian tenaga kerja dalam menjaga standar ukuran kepadatan dan bentuk rokok sangat menentukan hasil akhir. Selanjutnya, ada beberapa praktik utama. Yang pertama, pelatihan teknis untuk operator mesin atau machine handling, troubleshooting, dan dasar. Yang kedua, pelatihan ketelitian motorik bagi pelinting rokok khusus SKT. Dan yang terakhir, insentif berbasis kinerja. Semakin tepat dan cepat bekerja, semakin besar bonus yang diterima. Selanjutnya, ada rotasi kerja di beberapa bagian produksi untuk menjaga stamina dan mencegah kelelahan berulang. Dan yang terakhir, program keselamatan dan kesehatan kerja untuk mencegah kecelakaan dan meningkatnya kenyamanan kerja. Oke, pada slide ini kita akan membahas tantangan dalam pengelolaan SDM dan cara mengatasinya. Oke, jadi tantangan yang pertama ialah kelelahan fisik pada pekerja pelinting rokok karena pekerjaan yang bersifat repetitif. Dan yang kedua, tingkat turnover yang meningkat karena tuntutan ritme kerja. Dan yang ketiga, kebutuhan peningkatan kompetensi seiring modernisasi mesin. Untuk itu, cara mengatasinya ialah menyediakan jadwal istirahat yang terstruktur. Yang kedua, meningkatkan program kesehatan di lingkungan kerja. Dan yang ketiga, memberikan bonus produktivitas, penghargaan, dan jenjang karir. Dan yang terakhir adalah melakukan upskilling untuk beradaptasi dengan teknologi yang tertentu dan terbarukan. Selanjutnya, pada slide yang ke-9 atau slide ini, saya akan membahas pendekatan job design yang digunakan oleh PT Gudang Garam Tbk pada perusahaannya. PT Gudang Garam Tbk menggunakan 3 job design yang diterapkan pada perusahaannya. Yang pertama, ada job rotation. Yang kedua, job enlargement, dan yang ketiga adalah job enrichment. Job rotation adalah strategi manajemen di mana karyawan dipindahkan secara berkala ke posisi tertentu atau tugas yang berbeda dalam organisasi untuk mengembangkan keterampilannya. Misalnya, pekerja di bagian pelintingan dapat dipindahkan sementara ke bagian quality check untuk mengurangi kebosanan dan meningkatkan pemahaman tugas. Dan yang kedua adalah job enlargement,
yaitu menambah variasi tugas pada suatu pekerjaan secara horizontal atau level yang sama untuk mengurangi kebosanan pada pekerja. Contoh, lini produksi mungkin menangani lebih dari satu tugas, seperti mengoperasikan mesin sekaligus melakukan pengecekan awal kualitas. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah job enrichment, strategi manajemen untuk mendesain ulang pekerjaan dengan menambah tugasnya yang lebih menantang atau tanggung jawab untuk lebih agar dapat meningkatkan kualitas pekerjaannya secara vertikal. Contohnya, untuk operator mesin perusahaan menambah wewenang tertentu seperti melakukan pengecekan kerusakan kecil tanpa menunggu teknisi. Nah, pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan variasi pekerjaan. Oke, jadi untuk ke slide 10 itu ada yang namanya penerapan job design dalam menunjang proses operasional. Nah, jadi isi slide-nya itu ada job rotation itu membantu untuk mengurangi burnout sekaligus untuk membangun SDM yang lebih fleksibel. Nah, jadi ada yang namanya job enlargement, itu untuk memastikan alur produksi itu tetap lancar apabila terjadi kekurangan tenaga atau hambatan pada suatu titik. Lalu yang kedua itu ada job enrichment, itu untuk mempercepat penyelesaian gangguan produksi, itu dikarenakan operator itu dapat mengambil sebuah keputusan yang cepat. Nah, semua ini itu mendukung kelancaran operasional dan menurunkan downtime. Nah, lalu untuk di slide ke-11 itu ada dampak job design terhadap kinerja dan output operasional. Nah, untuk dampak positif yang dapat diperoleh itu, yang pertama itu ada kinerja karyawan itu meningkat karena pekerjaan lebih bervariatif dan menantang. Lalu yang kedua, itu produktivitas meningkat akibat pemahaman proses yang lebih menyeluruh. Lalu yang ketiga, ada kualitas produksi itu jadi lebih terjaga karena pekerja itu memiliki sense of ownership yang tinggi. Lalu ada turnover menurun dikarenakan itu desain pekerjaan itu lebih manusiawi dan tidak monoton. Sekian dari saya, terima kasih. Oke teman-teman, di sini aku akan menjelaskan job description. Yang pertama terdapat beberapa job description. Yang pertama di sini udah tertera kan jabatan, yakni operator mesin produksi, departemen produksi, lokasi pabrik PT Gudang Garam Kediri Jawa Timur. Yakni terdapat beberapa tugas dan tanggung jawabnya. Yang pertama yakni mengoperasikan mesin produksi rokok sesuai SOP. Yang kedua, melakukan setting awal mesin, kalibrasi, pengecekan dan komponen. Terus selanjutnya ini memantau alur produksi dan memastikan tidak terjadi hambatan. Selanjutnya, melakukan pengecekan kualitas awal, dimensi kepadatan rokok. Selanjutnya, melaporkan kerusakan mesin kepada teknisi atau supervisor. Selanjutnya ini menjaga kebersihan area kerja dan mematuhi prosedur keselamatan. Nah, disitulah beberapa job description. Oke, selanjutnya terdapat ruang lingkup kerja. Yang pertama, bekerja secara shift pagi, siang, malam. Yang kedua, berkoordinasi dengan teknisi, quality control dan supervisor produksi. Selanjutnya, bertanggung jawab atas hasil output mesin harian. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan materi terakhir, yaitu mengenai job specification dari operator mesin produksi. Yang dimana job specification untuk operator mesin produksi di sini yaitu untuk kualifikasinya yaitu pertama minimal pendidikan yaitu SMA atau SMK, dan kedua yaitu usia 18 sampai 35 tahun. Yang ketiga yaitu sehat jasmani dan tidak mengalami gangguan motorik. Untuk keterampilan teknisnya sendiri yaitu yang pertama mampu mengoperasikan mesin produksi industri, yang kedua memahami SOP keselamatan kerja, yang ketiga yaitu dapat melakukan pengecekan kualitas produk dasar, dan yang keempat yaitu memahami dasar-dasar maintenance ringan. Untuk keterampilan non teknisnya yaitu pertama teliti dan disiplin, yang kedua yaitu mampu bekerja dalam tim, yang ketiga yaitu komunikasi baik dengan atasan maupun rekan kerja, dan yang terakhir yaitu mampu bekerja dalam tekanan atau target produksi harian. Terima kasih.
Oke, terima kasih telah menonton video kami. Jadi cukup sekian untuk pemaparan materi yang telah kami sampaikan mengenai peran strategis SDM, job design, dan analisis pekerjaan studi kasus PT Gudang Garam Indonesia Tbk. Jika ada salah kata yang kami ucapkan pada video tadi, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih. Bye!